Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, dan teman-teman saya juga kami akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah statistik, yaitu motivasi ekstrinsik mahasiswa dalam pembelajaran statistik kelas B menggunakan model pembelajaran metode blended learning di program studi pendidikan tari Universitas Negeri Padang. Kelompok 2 yang terdiri dari Latifah Rahmi, yang kedua Rita Mariani, ketiga Sabina, 4 Salsa Kodratila, yang kelima saya sendiri Syahda Dwipa Widianto. Di sini telah tercantum ada tabel tabulasi. Untuk pembagian tugas, yang pertama membuat makalah dengan saya sendiri Syahda Dwipa. Untuk tabel ke 1 sampai 4 oleh Sabina, tabel 5 sampai 8 oleh Rita Mariani, tabel 9 sampai 12 Salsa Kodratila, tabel 13 sampai 16 Latifah Rahmi, tabel 17 Syahda Dwipa. Tugas yang bagian B, hitunglah dengan menggunakan rumus rata-rata. Rumus rata-rata yaitu mean sama dengan X. X itu disebut dengan jumlah skor yang ada dibagi N banyaknya skor. Untuk tabel pertama akan dibacakan oleh Sabina. Kepada Sabina, saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel tabulasi pertama, yaitu distribusi tingkat pujian dari dosen. Dengan cara menghitung rata-rata sebagai berikut: 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3, tambah 3 tambah 4 tambah 3 3, tambah 4 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3 dengan hasil 84. Dengan hasil mean 3,23. Untuk selanjutnya, berdasarkan tabel di atas, tingkat pujian dari dosen dalam mengisi kehadiran, bahwa mahasiswa statistik kelas B pada umumnya yang mendapat pujian jika mengisi kehadiran di e-learning terbukti sedikit yang mendapat pujian, yaitu 26,92% dibandingkan yang tidak mendapat pujian saat mengisi kehadiran di e-learning, yaitu dengan 73,07%. Selanjutnya yaitu tabel kedua, dalam tabel pujian dari teman. Dengan cara menghitung rata-rata menjumlahkan seluruh jawaban responden dengan hasil 79. Dengan hasil responden 26, yaitu 3,03. Berdasarkan tabel distribusi tingkat pujian dari teman-teman, mendapatkan bahwa mahasiswa statistik kelas B yang mendapat pujian dari teman jika mendapat nilai yang terbaik terbukti sedikit yang mendapat pujian dari teman-teman dengan 19,23% dibandingkan dengan teman-teman yang tidak mendapat pujian dari teman-teman dengan 80,76%. Selanjutnya yaitu tabel rata-rata pujian dari dosen. Berdasarkan cara menghitungnya, juga dihitung berdasarkan jumlah jawaban responden dengan hasil 91 dibagi dengan 26 responden dengan hasil mean yang didapat yaitu 3,05%.
Jadi, tabel 3 distribusi tingkat pujian dari dosen berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas B yang mendapat pujian dari dosen jika menjawab pertanyaan dengan benar terbukti seimbang dengan hasil 50%. Selanjutnya yaitu tabel diberi nilai dengan cara menghitung sebagai berikut dengan hasil 90/90. 90 dibagi dengan jumlah responden yaitu 26 orang dengan hasil 3,46. Berdasarkan tabel distribusi tingkat dosen melontarkan pertanyaan yang dapat menjawab akan diberi nilai tambahan. Yaitu berdasarkan tabel di atas bahwa mahasiswa statistik kelas B yang menjawab pertanyaan dari dosen akan diberi nilai tambahan dengan yang berusaha menjawab pertanyaan dari dosen yaitu seimbang. Sama-sama berusaha ingin menjawab pertanyaan dari dosen dengan pembuktian yaitu 50%. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Sakina. Untuk tabel kelima akan dipresentasikan oleh Saudari Rita. Kepada Saudari Rita, saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu tabel kelima, rata-rata menyajikan bonus. Cara menghitung rata-ratanya jumlah responden, jumlah hasil responden yaitu 89 dibagi dengan jumlah responden sendiri yaitu 20,42. Dengan 3,42 tersebut, maka dapat menjadi tabel distribusi tingkat dosen menyajikan bonus nilai jika tugas benar, yaitu dengan dosen menyajikan bonus frekuensi 13 dan dosen tidak menyajikan bonus frekuensi 13. Maka dapat dimaknai bahwasanya berdasarkan tabel 5 di atas dapat dipahami mahasiswa statistik kelas B dosen menyajikan bonus nilai jika tugas benar dengan dosen tidak menyajikan bonus nilai jika tugas benar yaitu seimbang dengan persen 50. Tabel yang keenam yaitu rata-rata tingkat dosen menasehati untuk giat belajar. Dengan cara menghitung rata-rata yaitu 3 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya sesuai dengan hasil dari responden dan dibagi dengan jumlah responden itu sendiri. Maka dapat 91 dibagi 26 sama dengan 3,05. Maka tabelnya menasehati giat belajar, dosen menasehati giat belajar itu frekuensinya 13 dan dosen tidak menasehati giat belajar itu frekuensinya 13. Maka dapat dimaknai berdasarkan tabel 6 di atas dapat dipahami mahasiswa statistik kelas B menasehati untuk giat belajar dengan tidak menasehati mahasiswanya untuk giat belajar antara keduanya seimbang yaitu 50%. Tabel yang ketujuh yaitu menghitung disebut rata-rata tingkat dosen menasehati agar mendengarkan dengan cara menghitung sama dengan jumlah 90 dibagi dengan frekuensi jumlah responden yaitu 26 sama dengan 3,46, maka dapat dosen menasihati agar mendengarkan itu mendapat frekuensi 13 dan dosen tidak menasihati agar mendengarkan itu frekuensi 13. Berdasarkan tabel 7 di atas dapat dipahami mahasiswa statistik kelas B dosen menasihati agar mendengarkan bernilai seimbang dengan presentasi dosen tidak menasihati agar tidak mendengarkan. Yang selanjutnya rata-rata memberikan semangat dengan cara menghitung sama seperti yang di atas, yaitu 94 dibagi 26 jumlah responden, didapat yaitu rata-rata 3,61. Maka terwujudlah tabel di bawah, yaitu memberikan semangat, dosen memberikan semangat dengan frekuensi 17 dan dosen tidak memberikan semangat dengan frekuensi 9. Maka berdasarkan tabel 8 di atas dapat dipahami bahwa mahasiswa kelas B statistik
dosen yang memberikan semangat untuk giat belajar terbukti lebih banyak dengan persen 65,39%, dan sedikit saja dosen yang tidak memberikan semangat dengan persentasi 34,62%. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Rita. Untuk tabel ke-9 sampai 12 akan dipresentasikan oleh Saudari Salsa Kodratila. Kepada Saudari Salsa, kami silakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tabel 9 yaitu tentang rata-rata tingkat semangat jika mengerjakan tugas jika dinilai oleh dosen. Cara menghitung rata-ratanya yaitu dengan ditambahkan 3 tambah 4 tambah 4 dan seterusnya dengan dibagi dengan total 8 dengan jumlah responden dengan hasil MIAN yaitu 3,38. Mengerjakan tugas yang pertama dengan semangat mengerjakan tugas dengan frekuensi 13 dan tidak semangat mengerjakan tugas dengan frekuensi 13. Kesimpulannya itu berdasarkan tabel 9 di atas dapat dipahami bahwa mahasiswa kelas B statistik pada umumnya seimbang atau rata yang semangat dan tidak semangat mengerjakan tugas jika dinilai oleh dosen dengan 50%. Selanjutnya tabel 10 sama penjelasannya yang di atas. Cara menghitung rata-ratanya yaitu ditambahkan dengan 3 tambah 3 tambah 4 dengan rata-rata 3,38. Distribusi di atas senang jika dosen dengan baiklah, berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa mahasiswa kelas B statistik pada umumnya yang senang ditegur saat kuliah untuk merubah perilaku hanya terbukti sedikit, dan yang sedikit dengan 4,30% dan terbukti lebih banyak yang setuju jika ditegur untuk merubah perilaku dengan persen yaitu 57,6. Selanjutnya tabel yang ke-11, rata-rata dosen memberi hukuman. Cara menghitung rata-ratanya yaitu 3 tambah 3 tambah 3 dan seterusnya dengan jumlah 76. 76 dibagi dengan jumlah responden yaitu 2 dengan menghasilkan MIAN 2,92. Memberikan hukuman yang pertama, dosen memberikan hukuman dengan frekuensi 20 dan dosen tidak memberikan hukuman dengan frekuensi 6. Baiklah, kesimpulannya yaitu berdasarkan tabel 11 di atas dapat dipahami bahwa mahasiswa kelas B statistik pada umumnya terbukti lebih banyak yang setuju bila dosen memberikan hukuman dengan persen yaitu 7,692% dan hanya sedikit yang tidak setuju memberikan hukuman jika tidak mengerjakan tugas dengan persen yaitu 2,07. Selanjutnya rata-rata yang dimunculkan apabila saya melihat teman-teman yang giat belajar ya tepat waktu dengan cara menghitung rata-ratanya yaitu sama seperti yang di atas yaitu ditambahkan semua jawaban ini dengan 3 tambah 4 dengan hasilnya 95. Terus 95 ini dibagi dengan jumlah responden dengan hasil MIAN yaitu 3,65. Keinginan mengerjakan dengan yang pertama itu muncul keinginan dengan frekuensi 17 yang tidak muncul dengan frekuensi 9. Kesimpulannya yaitu berdasarkan tabel 12 di atas dapat dipahami bahwa mahasiswa kelas B statistik pada umumnya terbukti lebih banyak yang setuju jika mengikuti teman mengerjakan tugas tempat waktu
ikut mengerjakan tugas dengan persen yaitu 6,538%. Dan terbukti hanya sedikit yang tidak setuju mengikuti teman jika mengerjakan tugas tepat waktu dengan persen yaitu 34,1. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Salsa Kodratila. Untuk tabel ke-13 akan dibacakan oleh Saudari Latifah. Kepada Saudari Latifah, saya silakan. Oke, terima kasih Syahda. Baiklah, saya akan membacakan tabel 13 yang dimana yang pertama kita akan menghitung semua jumlah audiensnya, lalu dengan jumlah 95, maka dibagi dengan total mahasiswa kelas B dengan 26, maka dapat hasil 3,58. Maka muncul keinginan belajar, terdapat frekuensi 15, dan tidak muncul keinginan belajar 11. Berdasarkan tabel 13 di atas, dapat dipahami bahwa mahasiswa kelas B pendidikan tari lebih termotivasi jika teman-temannya rajin dalam mengerjakan tugas dan tepat waktu, dengan persentase 69% dan hanya sedikit tidak ada keinginan presentasi dengan 42,30%. Selanjutnya, pada tabel 14, sama dengan tabel di atas, menghitung jumlah semuanya, maka hasilnya terdapat 93. 93 dibagi 26, maka terdapat 3,58. Nah, orang tua menanyakan kuliah terdapat frekuensi 16, dan orang tua tidak menanyakan kuliah terdapat 10. Berdasarkan tabel 14 di atas, dapat simpulkan bahwa mahasiswa kelas B pendidikan tari, orang tua mereka sering menanyakan bagaimana tentang perkuliahan. Hal itu menandakan tingginya kepedulian orang tua terhadap anaknya dengan persentase 61,53% dan tidak menanyakan dengan persentase 58,46%. Selanjutnya pada tabel 15, hal yang sama, dapat hasil 99, maka dibagi 26 dapat 3,30. Nah, orang tua yang memberikan semangat terdapat frekuensi 21 dan orang tua yang tidak memberikan semangat terdapat frekuensi 5. Berdasarkan tabel 15 di atas dapat dipahami bahwa mahasiswa kelas B pendidikan tari sangat bersemangat karena orang tua yang selalu memberikan semangat terhadap anak-anaknya dengan persentase tinggi, yaitu 80,76% dan tidak diberikan semangat dengan persentase rendah, yaitu 19,23%. Selanjutnya, tabel 16, yaitu sama dengan di atas, mencari jumlahnya terdapat 86, maka 86 dibagi 26 dapat 3,30. Nah, mempresentasikan materi terdapat frekuensi 9 dan tidak mempresentasikan materi terdapat 17. Berdasarkan tabel 16 di atas, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa statistik kelas B pendidikan tari kurang meminati proses belajar kelompok, dengan itu memiliki persentase rendah dalam proses belajar kelompok, yaitu 34,61%. Dan yang menyetujui tidak belajar kelompok dengan presentasi tinggi, yaitu 65,38%. Kembali ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Latifah. Untuk tabel ke-17 akan saya presentasikan sendiri dengan menghitung rata-rata 4 tambah 4 dan seterusnya sama dengan 92. 92 dibagi 26 mendapatkan hasil MEAN 3,53 dengan diperoleh tabel membuat proyek akhir mendapatkan frekuensi 14 dan tidak membuat proyek akhir mendapatkan frekuensi 12. Berdasarkan tabel 17 di atas,
dapat dipahami bahwa mahasiswa kelas B pendidikan tari, bahwa dosen mewajibkan proyek akhir secara kelompok untuk mempraktikkan materi yang telah diberikan dengan persentase tinggi, yaitu 53,85%, dan yang tidak wajib dengan persentase rendah, yaitu 46,15%. Maka, keseluruhannya dapat disimpulkan bahwa dari hasil data yang diperoleh kelompok 2, bahwasanya setelah dihitung ke semua item pernyataan maka yang didapat lebih banyak di atas rata-rata. Jika dapat disimpulkan motivasi kelas B mahasiswa statistik tinggi. Mungkin hanya itulah yang dapat kami presentasikan dari kelompok 2. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.